Bismillahirrohmanirrohim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Profil, Sejarah, dan Transformasi Bank Indonesia dengan saya sendiri, Haikal Fadal Muhammad, dengan NIM 201804301105 pada mata kuliah Kebank Sentralan. Profil, Sejarah, dan Transformasi Bank Indonesia. Status dan kedudukan BI. Lembaga negara yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6/2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. BI juga sebagai badan hukum, yaitu status Bank Indonesia baik dalam badan hukum maupun badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Sejarah Bank Indonesia. Pada tahun 1600 atau abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti picis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Selanjutnya pada tahun 1602, yaitu pada masa maskapai dagang, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti picis Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Ya. Pada tahun 1603, VOC bertujuan untuk membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis, namun gagal. Lalu pada tahun 1746, bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746 adalah Bank Van Kouran. Bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Selanjutnya pada tahun 1818, Bank Kouran en Bank Van Liening, yaitu penutupan Bank Van Kouran en Bank Van Liening karena krisis keuangan. Lalu pada tahun 1828, pendirian De Javase Bank. Pendirian De Javase Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak-hak istimewa kepada De Javase Bank atau DJB yang disingkat untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Lalu pada 1830, ekspansi ekonomi kolonial Belanda, yaitu untuk mengisi kas negara karena terkuras oleh Perang Jawa, Belanda memperlakukan tanam paksa, kultur stelsel atau yang bisa disebut itu, di Hindia Belanda. Penyimpangan implementasi sistem tanam paksa dituangkan dalam novel Max Havelaar, karya Douwe Dekker, yang mengundang polemik kalangan masyarakat dan politikus di negara Belanda. Lalu pada 1870, liberalisasi ekonomi Hindia Belanda, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Agraria atau Agrarische Wet yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komunitas-komunitas perdagangan internasional dunia. Lalu pada 1942, masa kependudukan Jepang. Pada masa pemerintahan militer Jepang, DJB dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nampo Kaihatsu Ginko atau NKG. Pada 1942, masa Hindia Belanda. Pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak-hak istimewa kepada De Javase Bank atau DJB untuk menjadi bank sirkulasi. Pada periode ini, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak mengeluarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda.
Lalu pada tahun 1945 yaitu kemerdekaan Indonesia, dua wilayah di Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pada masa ini NICA mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Lalu pada 1949, Republik Indonesia Serikat atau RIS, pada tahun 1949 berlangsung konferensi meja bundar atau KMB dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan rakyat Republik Indonesia Serikat atau RIS oleh Belanda. Kedudukan RIS berada di bawah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Selain itu, KMB juga menetapkan DJB sebagai Bank Sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Lalu pada tahun 1953 yaitu berdirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1951 muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk panitia nasionalisasi atau DJB. Proses penasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh pemerintah RI dengan besaran mencapai 97%. Lalu ada masa ekonomi terpimpin, yaitu pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa ini Gubernur BI ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral dan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi. Lalu pada tahun 1968, Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Pada tahun 1968, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1. Lalu pada tahun 1988, deregulasi perbankan. BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal sebagai Pakto 88 atau Pakto 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dan dengan selanjutnya pada tahun 1997. Krisis moneter Asia. Krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis, seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Lalu pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia, yaitu dengan adanya UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. UU ini menetapkan tujuannya tunggal BI, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Lalu pada tahun 2004, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi dari BI. Selanjutnya, pada tahun 2009, penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 per tahun 99 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. UU ini memperjelas dengan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. Lalu fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK pada tahun 2011. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK. Sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Lalu transformasi Bank Indonesia, yaitu ada 3 latar belakang transformasi, arah strategis, dan pencapaian program. Namun di sini saya akan memfokuskan kepada latar belakang transformasi dan arah strategis saja. Lalu latar belakang, mengapa Bank Indonesia bertransformasi? Bank Indonesia memiliki cita-cita jangka panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal sebagai sebutan visi. Selain visi, elemen penting lainnya adalah misi. Misi menentukan batas dan maksud dari aktivitas. Untuk mewujudkan visinya melalui keberadaan visi dan misi akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk fokus pada kesatuan tujuan. Lalu arah strategis, terdapat 7 insight kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia, yaitu yang pertama cinta BI. Untuk mencintai lembaga dengan sepenuh hati, kecintaan akan membuat kita memberi yang terbaik bagi institusi, yang tercermin dari kinerja yang baik pula. Lalu kedua ada cinta ilmu, kompetensi untuk terus belajar setinggi mungkin. Tak hanya ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, melainkan ilmu yang diperlukan dalam menduduki jabatan yang lebih tinggi.
Lalu yang ketiga ada berpikir strategis, yaitu mengasah kemampuan berpikir strategis. Dalam hal ini tak hanya latar belakang atau why dan bagaimana melaksanakannya, how. Namun sisi konsepsi how harus diperkuat. Untuk itu dalam pekerjaan apapun perlu framework yang baik agar pekerjaan berjalan lebih efektif. Lalu yang keempat ada memimpin perubahan agar setiap hari dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang kelima ada gaining komitmen, kemampuan memobilisasi dan mendapatkan komitmen orang lain khususnya dalam tim yang dipimpin. Yang keenam ada cinta Tuhan, yaitu BI religi, mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa dengan cara beribadah dan bermeditasi sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Yang ketujuh ada cinta keluarga, menjaga harmonisasi keluarga agar pekerjaan di kantor dapat dilaksanakan dengan baik tanpa beban. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini narahubung yang dapat bisa dihubungi. Terima kasih, saya tutup.